Sekali lagi, rancang bangun keris terdiri dari eksoteri dan isoteri. Karakternya juga beda guys. Kita pegang itu kalau keris-keris era Singosari itu langsung kerasa dingin. Betul. Merinding yang menjalar gitu di badan. Gitu. Jadi kelebihan dari Winongan adalah juga ada di rasa. Dalam hal ini isoterinya. Setelah kita telusuri dari jejak sejarah berupa kitab kuno Pararaton, itu dapat dikisahkan bahwasanya Empu Gandring dibunuh, padahal dia meninggalnya secara wajar, sehingga itu adalah sebuah sanepan supaya hasil karya beliau tidak jatuh ke tangan yang lain. Halo guys, ketemu lagi sama saya Yohan di Atma Yatra. Nah, kali ini saya lagi berada di Museum Singasari. Acara di sini dinamakan Keris Tosanaji Mada Karipura yang bertemakan keris Winongan dan keris Empu Gandring. Nah, ini kebetulan teman kita baru datang. Mas. Rayu. Rayu. Kayaknya tadi saya datangnya telat, jadi Kirekso udah lebih duluan dari pagi tadi ya Ki ya? Iya, ada pembukaan Mas. Iya. Tadi gimana Ki pagi Ki? Pagi tadi cuma penjelasan tentang ekonomi kreatif KEK. Oke. Terus pembukaan tentang pameran Tosan Aji ini dan juga Kepala Dinas menyampaikan tentang pengangkatan budaya yang ada di Singosari melalui Lembaga Adat Budaya Singasari. Oke. Seperti itu. Nah, biar langsung kita lihat keseruan di dalam ya, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ini karena kita udah kesorean, jadi udah sepi ya. Tadi yang rame nanti. Nanti rame lagi ya? Nanti kan bursa. Nah, ini ada beberapa stand pameran keris. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Cuman sekarang mungkin kita ke dalam dulu aja. Kita lihat langsung pameran keris Winongan. Oke, kita sudah di dalam dan sekarang saya udah bersama Bapak siapa? Agung Prakoso. Agung Prakoso. Oke. Ini yang bagian Pak Agung semuanya atau yang mana nih Pak? Boleh ditunjukin? 60 keris semua. 60 keris. Keris Winongan. Boleh lihat lebih dekat lagi. Winongan Pasuruan. Winongan Pasuruan. Ya. Oke. Mas, boleh dijelasin sedikit nggak tentang keris Winongan? Seperti apa? Winongan. Jadi keris Winongan pada saat kita bertanya seperti apa keris Empu Gandring, seperti ini. Jadi kurang lebih ya. Ciri garapnya sempurna dapur. Nomor satu yang paling utama adalah bahan pembangun keris. Oke. Jadi keris Winongan dibangun atas 4 jenis kombinasi besi. 1 bulosani, 2 karangkijang, 3 ngangkang, dan yang keempat balitung. Di mana keris Winongan tidak pernah menggunakan keempat-empatnya, tapi 2 atau 3. Oke. Plus meteorit sebagai pamor. Sehingga dengan adanya meteorit ini, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang bersifat ngertip. Ya. Ngertip. Ciri khas pamornya ya, ngertip. Boleh saya, kalau ada contohnya itu betul-betul ngertip. Nah itu, jadi angsar atau tuah secara filosofi dari ngangkang itu adalah untuk kesabaran. Kemudian pulosani itu untuk kederajatan. Karangkijang untuk laku sepuh atau kedewasaan. Dan ngangkang itu untuk pergaulan atau jamaah. Nah, kemudian karena dia sejak awal sudah disetting untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, maka otomatis menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Nah, ini nanti bisa panjenengan cek
betapa kandungan meteorit. Nah, nih, monggo. Oh, oke, ada kerlap-kerlipnya. Nah, semakin dekat cahaya semakin kelihatan. Nah, inilah keris winongan. Bisa dilihat dia dapurnya rapi, kemudian pamornya tidak ada yang rajang landep, sempurna. Mantap ya. Nah, inilah istimewanya keris winongan. Dan sampai saat ini tidak diketemukan sebuah artefak keris winongan yang low. Dan di dalam literasi nasional Nusantara tidak ada tangguh keris winongan Pasuruan. Setelah kita telusuri dari jejak sejarah berupa kitab kuno Pararaton, itu dapat dikisahkan bahwasanya Empu Gandring dibunuh, padahal dia meninggalnya secara wajar, sehingga itu adalah sebuah sanepan supaya hasil karya beliau tidak jatuh ke tangan yang lain, kecuali ke tangannya Ken Arok dan keturunannya Trah Rajasa. Sehingga benang merahnya pada saat era kemerdekaan sekarang, kenapa tidak ada dalam literatur Tangguh Nusantara? Karena memang keris winongan disilemke. Oke. Tapi sebenarnya dia kalau kita bicara tangguh, masuknya era Tumapel berarti ya? Betul, dimulai dari era Tumapel, ketemunya, identifikasinya. Tapi sebenarnya pada saat kita lihat cerita tutur di daerah Winongan sekitar dan juga Lumbang, itu malah mulai dari Empu Barada. Oh, baik. Berarti dari Prabu Erlangga, Kerajaan Kahuripan. Namun secara literasi bisa kita munculkan itu adalah di era 1222 Masehi, di mana disebutkan pada saat Ken Arok di Patirtan Watu Gede melihat Ken Dedes, kemudian bertanya kepada Pendeta Lohgawe, oh itu adalah seorang Sri Ardana Reswari atau wanita utama, siapa yang bisa menikahi dia akan menjadi raja dan juga akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Dan itu memang kenyataan, karena Pura Mangkunegaran, Paku Alam, Jogja maupun Surakarta itu adalah trahnya Ken Arok. Dari mana? Dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pendiri Wangsa Mataram Islam. Nah, Panembahan Senopati punya ayah Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Enis, sampai ke Ki Bondan Kejawan. Ki Bondan Kejawan ini adalah putra dari Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning. Nah, Prabu Brawijaya V kalau ditarik ke atas, Raden Wijaya kalau ditarik ke Ken Arok tadi. Nah, sehingga apa yang menjadi disampaikan kitab Pararaton itu memang terjadi. Dan begitupun keris Empu Gandring setelah itu tidak mendapat restu dari Pendeta Lohgawe, akhirnya ke daerah Karuman, kalau sekarang situs di Tlogomas, ke rumahnya Bapak angkat Bangu Samparan, direstui, tapi kamu harus ke Empu Gandring di daerah Lulumbang. Nah, kemudian beliau berangkat dari Tlogomas lewat Wendit, Pakis sampai Tlogosari, Nongkojajar, Antonosari, Janjang Wulung, Pusung Malang, Puspo, Jimbaran, terus sampai ke daerah Kronto atau Kuran, kemudian Pancur atau Pancar, akhirnya sampailah di Lulumbang. Di sana ketemu Empu Gandring, pesan alur baliknya ke Singosari sama persis, cuman pada saat di Lanut Abdurrahman Saleh beliau langsung ke Tumapel di daerah ini. Oke, luar biasa penjelasannya. Nah, kemudian 1222 di 1359 Masehi berdasarkan data primer Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca atau Dang Acarya Nadendra, jadi Menteri Agama Buddha pada saat era Prabu Hayam Wuruk. Di dalam Pupuh 19 dan 20 ada
ada desa salah satu yang disebutkan bernama Lambang. Inilah yang disebut Lumbang. Masuk dalam wilayah Dukuh Kasogatan Madakaripura yang terdiri dari 14 desa. Salah satunya Lambang atau Lumbang tadi. Karena apa? Ken Arok sudah bernadar di 1222, kelak apabila aku menjadi orang mulia, maka akan aku muliakan anak cucu pandai besi dari Empu Gantri. Dan itu ditepati oleh putra wayah beliau, Prabu Hayam Wuruk. Selebrasi berdirinya Nusantara di daerah Winongan tadi, yang disebut Dukuh Kasogatan Madakaripura, yang dipersembahkan kepada Mahapatih Gajah Mada. Nah, disinilah bisa kita lihat benang merah antara keris Winongan saat ini 2025, kemudian di 1365 dan 1222. Sehingga pada saat sobat pecinta Tosan Aji ingin mengetahui seperti apa keris Empu Gandring, bisa seperti keris Winongan. Oke. Pak, mungkin boleh ditunjukin satu lagi, mungkin yang menurut Bapak cukup spesial gitu. Cukup spesial. Ya. Kalau betul-betul cukup spesial itu ini, Mas. Jadi pusaka ini adalah pusaka Tangguh Winongan era Mataram Islam yang dikerjakan oleh Mbah Angkrang Kusumo tandem dengan Mbah Murdangkoro, berdapur Sinom Robyong. Ukurannya 44 cm bilahnya, sehingga dapat dikatakan jenis corok. Nah, jenis corok dalam budaya Besali Winongan, setiap kali Empu Winongan memproduksi 100 keris Winongan, maka akan mempersembahkan 1 keris corok kepada pengusaha setempat sebagai upeti, rasa terima kasih. Dan penguasa setempat juga ikut membabar. Salah satunya adalah pusaka ini. Sehingga dengan lahirnya pusaka ini, maka sebelumnya telah ada 100 pusaka Winongan sebelumnya. Dan di Winongan, keris-keris ini semua adalah hasil karya dari 8 orang empu Winongan. Terdiri wetan kali atau timur sungai dan kulon kali, barat sungai. Karena Winongan dibelah oleh satu sungai yang menjadikan Winongan menjadi 2 wilayah, wetan kali dan kulon kali. Kalau wetan kali terdiri dari Mbah Soleh Semendi, Mbah Labuh Geni, Mbah Karang Gancang, dan Mbah Carang Gantung. Kalau yang kulon kali, Mbah Angkrang Kusumo, Mbah Untuk, Mbah Murdangkoro, dan Mbah Jimat. Genap 8. Dan semua hasil karya beliau ada di 60 keris Winongan yang saat ini dipamerkan di Museum Singasari. Mantap, luar biasa. Mungkin kalau boleh, Pak, satu keris lagi yang dianggap keris Winongan tertua. Keris Winongan tertua. Iya. Era Singasari. Ya, Singasari. Ada. Yang ini berdapur tambal. Monggo bisa ditanting. Mantap. Nggih. Wow. Besinya, nggih. Ketok, ketok. Gak apa-apa kok ganti. Watiran sak anu. Bisa dilihat dari Kelihatan sekali ya, tekstur besiannya tuh memang era-era Singosari. Ini juga yang terawat. Oh, jadi ini adalah peralihan dari betok ke keris. Iya. Jadi era-era Singosari adalah era-era peralihan dari keris dari betok ke keris nggih. Ya. Dari Medang Mataram kuno ke nggih. Ya. Yeah. Karakternya juga beda guys. Kita pegang itu kalau keris-keris era Singosari itu langsung kerasa dingin. Nah, betul. Merinding yang menjalar gitu di badan. Nah, gitu. Jadi kelebihan dari Winongan adalah juga ada di rasa. Dalam hal ini
isoterinya. Karena itu Winongan berpasikutan tuhu, sederhana, lurus atau leres, tidak macam-macam, tapi kualitas yang diutamakan. Jadi sekali lagi rancang bangun keris terdiri dari eksoteri dan isoteri. Itu. Mantap, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, ini kan punya Bapak semua nih ya. Betul. Ngumpulinnya berapa lama ini? Ini saya ada paling lama sekitar 11 tahun. Kurang Ada lebih juga 11 yang tahun. dari kakek. Oke. Dari kakek dapat 1 Winongan, akhirnya dari situ ada ketertarikan secara, malah yang dari kakek itu dari Empu Lombok. Jadi di Winongan itu ada juga empu Oh, ada dari Empu Lombok di sana? Tuban yang juga belajar ke sana, tapi sudah sekelas empu. Oh. Jadi di rincian dari 60 ini ada yang menceritakan tentang keberadaan empu dari Tuban. Ini salah satu wujud dari hasil karya Empu Lombok yang ada di Winongan. Nah, jadi besinya adalah besi Winongan, karakter besinya, namun langgam ada yang Lombok. Nah, ini. Oh iya. Nah, tapi dari sorsoran Winongan, besi Winongan. Ini tinggalan dari mbah saya. Jadi Winongan, kalau kita lihat secara garis besar di sana Mas, monggo itu dari pucuk bilah, rata-rata dia bersifat anggabah kopong. Dari pucuk bilah, kalau kita lihat dari kejauhan, anggabah kopong. Nah, anggabah kopong. Kemudian condong leleh dia adalah condro. Condong leleh bersifat condro. Condro ini untuk ketentraman, kenyamanan dan ketenangan. Setelah itu untuk melihat apakah ini keris Winongan atau tidak, kita lihat di bagian sorsoran. Jadi sorsoran ini sepertiga bagian bawah. Antara gandhi dan medidang dia bersifat sikon. Boleh ditunjukkan? Nah, jadi gini cara melihatnya. Nah, ini ditutup, ya, sepertiga gini. Antara wedidan Ya. dan gandhi bersifat sikon. Nah, ini juga. Meskipun ada gerenengnya, dia tetap bersifat sikon. Ini saya contohkan, gereneng. Ini contoh yang gereneng, tetap dia bersifat sikon. Termasuk ini satu contoh artefak satu, ya. Nah, ini yang kedua. Dia sih tetap bersifat sikon. Maaf, saya mau nanya. Saya sebagai awam nih ya, mata saya masih belum jeli. Ini sekilas saya ngeliatnya mirip-mirip dengan Cirebon gitu. Cirebon. Bedanya di mana? Bedanya dengan panjenengan ada contoh keris Cirebon enggak? Ya saya nggak. Nah, itu nanti pada saat dibandingkan baru akan terlihat, terutama dari besinya. Oh ya kalau itu ya. Nah, besi Winongan itu rata-rata dia bersifat sarang semut. Apa tuh sarang semut? Maksudnya? Coba panjenengan lihat teksturnya. Oke. Lubang-lubangnya. Oh. Seperti sarang semut nih. Nah, pasti ini meskipun gitu pasti ada. Iya. Ya, itulah besi Winongan. Oke. Jadi teknik yang Lebih ke keempat, besinya berarti cara membedakannya. teknik yang keempat adalah besinya. Itu teknik yang keempat. Dan teknik yang terakhir adalah melalui rasa tadi. Ya. Begitupun ini sama. Yang ini adalah malah ada sekar kacangnya, tapi dia tetap bersifat sikon. Jadi Winongan itu dia punya benang merah. Kalau saya umpamakan sepeda motor, dia produk CB, mulai dari CB 100, 125, 150, Versa sampai Tiger sama. Nah, Ya. sikon. Meskipun ada sekar kacang. Panjenengan cek besinya, pasti Iya, sarang semut. betul. Nah, Sama. itulah Winongan.
mulai dari era Singasari sampai Mataram Islam. Dan pengalaman dari Empu Yoyon yang terbiasa ngempleng keris untuk membuat tekstur seperti itu tidak mudah. Jadi teknik tempa lipat, garap, dan bahan. Ini lintas waktu yang panjang ya, berarti dari era Singosari sampai Mataram, bahkan tadi sepertinya ada yang nom-noman ya saya lihat ya. Terakhir itu Mbah Ragancang, eranya Amangkurat II. Amangkurat II terakhir, ya. Tetap ya panjang ya, maksudnya teknik yang diwariskan turun-temurun. Luar biasa. Oke, betul. Oke, Winongan ya. Jadi memang sangat mencintai karya-karya Winongan sampai mengumpulkan segini banyak ya. Nggih, karena dia punya DNA dan kromosom dari Empu Gandring. Ini kalau saya, ini bisa dimaharkan atau tidak? Bisa ya? Untuk sampai saat ini masih belum ada belum. pikiran. Oh belum, memang hanya di show aja ya, dipamerkan saja. Tapi kalau ada yang minat belum, ini ya, maksudnya pernah ada yang menawarkan atau bagaimana? Kalau yang nawar ada beberapa, tapi memang masih ingin saya pertahankan. Karena bagi saya ini adalah sebuah artefak sejarah, dan karena belum tertulis maka dia sebenarnya prasejarah. Karena batas antara sejarah dan prasejarah adalah ada tulisan dan tidak. Sedangkan sampai saat ini literasi tentang keris Winongan masih belum ada. Iya. Sehingga perjuangan saya pribadi adalah bagaimana caranya muncul literatur tentang keris Winongan Pasuruan. Dalam proses itulah akhirnya diketemukan, oh ternyata keris Winongan adalah keris Empu Gandring. Berdasarkan apa? Satu, data primer itu sama kekuatannya dengan prasasti, arca, termasuk keris Winongan, dan termasuk kitab Negara Kertagama. Karena apa? Dia ditulis oleh saksi hidup. Jadi 1359 Empu Prapanca mengikuti perjalanan Prabu Hayam Wuruk. 6 tahun setelah itu 1365 beliau menuliskan dalam Puja Sastra Kitab Negara Kertagama tadi. Terus kemudian kita ketemukan lagi data di Serat Pararaton 1222 itu terutama poinnya. Kemudian kita temukan lagi di dalam Bapat Tanah Jawi bahwasanya Sultan Agung pernah menempatkan 3 tumenggung perangnya di daerah Winongan. Tumenggung Alap-Alap, Tumenggung Aryo Sentanu, dan Tumenggung Sultani untuk membedah Brangwetan, dan berhasil. Sehingga kecintaan terhadap keris Winongan semakin luar biasa. Oke. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari koleksi yang Bapak punya ya. Ya ini kan hanya terkhusus keris Winongan saja ya. Berarti mulai senang keris dari kapan? Dari kecil. Dari kecil ya. Memang dari mungkin orang tua Mbah juga udah nguri-uri ya. Wah luar biasa. Ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat generasi muda untuk lebih memperhatikan dan timbul kecintaan terhadap warisan leluhur kita bangsa Indonesia Nusantara. Siap. Ya, Pak, terima kasih buat kesempatannya. Maaf merepotkan. Terima kasih banyak. Ya, semoga jadi manfaat buat teman-teman semua. Rahayu, 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 rahayu. Sagung tumati. Pak, makasih banyak. Sama-sama, Mas. Luar biasa.